warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Zulfa Aidi Putri akan menjelaskan mengenai penyakit gangguan hati. Namun sebelumnya, penting diketahui apa itu organ hati sebenarnya. Nah, hati merupakan organ yang sangat penting dalam pengaturan hemostatis tubuh yang meliputi metabolisme, biotransformasi, sintesis, penyimpanan, dan imunologi tubuh. Penyebab penyakit hati bervariasi, sebagian besar disebabkan oleh virus yang menular secara oral, parenteral, seksual, perinatal, dan sebagainya. Nah, penyebab lain dari penyakit hati itu karena adanya efek toksik dari obat-obatan, adanya konsumsi alkohol, racun, dan jamur, serta lain-lain. Nah, walaupun angka pasti prevalensi dan insiden penyakit hati di Indonesia belum diketahui, namun WHO menunjukkan bahwa untuk penyakit hati yang disebabkan oleh virus, Indonesia termasuk dalam peringkat pandemik yang tinggi. Gangguan hati seringkali dihubungkan dengan beberapa penyakit hati tertentu. Beberapa pendapat membedakan penyakit hati menjadi penyakit hati yang akut dan kronis. Beberapa penyebab penyakit hati antara lain infeksi virus hepatitis, zat-zat toksik seperti alkohol dan obat-obat tertentu yang dikonsumsi, genetik dan keturunan, serta adanya gangguan imunologis dari tubuh. Selanjutnya, salah satu gangguan penyakit hati adalah sirosis hati. Apa itu sirosis hati? Sirosis hati adalah peradangan atau adanya pembengkakan yang terjadi di hati, sehingga hati akan mencoba memperbaiki dan membentuk bekas luka atau parut kecil. Nah, parut ini disebut dengan fibrosis, yang membuat hati lebih sulit untuk melakukan fungsinya. Sewaktu kerusakan terjadi, semakin banyak jaringan parut yang terbentuk dan mulai menyatu. Dan tahap inilah yang disebut sirosis. Pada sirosis, area hati yang rusak dapat menjadi permanen dan menjadi sikatris. Darah tidak dapat lagi mengalir dengan baik dan jaringan hati akan rusak. Nah, sirosis hati dapat terjadi karena infeksi virus, bakteri hepatitis B dan hepatitis C yang berkelanjutan, mengonsumsi alkohol, serta adanya metabolisme dari lemak. Sirosis hati tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah. Untuk pemeriksaan yang dilakukan dapat dideteksi dengan pemeriksaan dari SGOT atau SGPT, waktu protrombin dan protein atau albumin globulin, serta elektroforesis. Tanda-tanda dan gejala klinis. Adapun tanda-tanda dan gejalanya yaitu kulit mata berwarna kuning, badan terasa lemah, letih dan lesu, gejala-gejala menyerupai flu, demam, dan kehilangan nafsu makan, mual, muntah, gangguan daya pengecapan, nyeri perut, dan adanya ruam di permukaan kulit. Selanjutnya, untuk mendeteksi adanya kelainan patologis pada hati dapat dilakukan dengan evaluasi fungsi hati. Nah, yaitu meliputi USG. USG itu paling baik dilakukan sebagai penapis untuk memperlihat dilatasi dan percabangan-percabangan dari saluran empedu dan memperlihatkan batu empedu. Alat ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit parenkim. Yang kedua itu CT scan. CT scan digunakan untuk evaluasi penyakit parenkim hati, namun dapat pula dilakukan untuk memeriksa dilatasi percabangan saluran empedu. Dan yang ketiga itu ada MRI yang mempunyai kegunaan untuk serupa dengan CT scan, yang keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk memperlihatkan pembuluh darah tanpa perlu menggunakan bahan kontraksi. Terapi dengan obat. Terapi tanpa obat tidak dapat menjamin kesembuhan. Untuk itu, perlu dilakukan cara lain, yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Golongan obat yang biasa digunakan antara lain aminoglikosida, anti-amuba, anti-malaria, antivirus, golongan diuretik, golongan hepatic protector, multivitamin, dan mineral. Selanjutnya ada terapi transplantasi hati. Transplantasi hati ini digunakan untuk pasien yang mengalami komplikasi hati dan penyakit hati kronis tahap akhir. Selanjutnya, dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit hati, perlu adanya terapi pencegahan agar tidak terjadi penularan maupun infeksi. Nah, penyakit ini dapat dilakukan dengan terapi tanpa obat, terapi dengan obat, terapi vaksinasi, dan terapi transplantasi hati. Untuk terapi tanpa obat, bagi penderita penyakit hati dapat dilakukan dengan diet seimbang, yaitu jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan aktivitas yang dilakukan. Pada keadaan tertentu, diperlukan diet rendah protein dengan banyak makan sayur, buah-buahan, serta melakukan aktivitas sesuai kemampuan untuk mencegah sembelit. Menjalankan pola hidup yang teratur dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan.
Tujuan terapi diet pada pasien penderita penyakit hati adalah untuk menghindari kerusakan hati yang permanen, meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan hati dengan keluarnya protein yang memadai, memperhatikan simpanan nutrisi dalam tubuh, mengurangi gejala ketidaknyamanan yang diakibatkan penyakit ini, dan pada penderita sirosis hati dapat mencegah komplikasi asitis dan varises esofagus. Jadi teman-teman, untuk pengobatan sirosis hati dapat dilakukan dengan golongan obat spironolakton dengan dosis per hari 100-600 mg sebagai antagonis aldosteron yang mempunyai efek samping hiperkalemia, mengantuk, ruam, dan sakit kepala. Selanjutnya ada furosemide dengan dosis 40 hingga 160 mg sebagai diuresis cepat tapi mengakibatkan efek samping rasa tidak enak pada perut, hipotensi, gangguan gastrointestinal atau pencernaan, penglihatan kabur, pusing, dan hipokalemia. Yang ketiga ada bumetamide, dosis 1-4 mg sebagai diuresis cepat yang akan mengakibatkan efek samping nefrotoksik, dehidrasi, hipokalemia, dan hiponatremia. Nah, yang kelima ada amiloride dengan dosis awal 5-10 mg sebagai agen hemat kalium atau diuresis lemah yang digunakan jika kontraindikasi terhadap spironolakton. Jadi obat ini dapat digunakan jika pasien mengalami kontraindikasi dengan spironolakton, namun mempunyai efek samping hiperkalemia, hipoaritmia, lemah, lesu, sakit kepala, muntah, konstipasi, dan diare. Nah, yang terakhir ada metolazon dengan dosis awal 5 mg yang berfungsi dalam menginduksi diuresis dalam kasus ini. Nah, efek sampingnya yaitu hiponatremia dan hipokalemia. Biasanya terdapat masalah dalam terapi pengobatan. Nah, biasanya pasien itu mengalami permasalahan dengan indikasi yang tidak tepat sehingga membutuhkan tambahan terapi obat. Yang kedua adanya terapi obat yang tidak efektif, adanya terapi obat yang tidak aman atau masalah toksisitasnya, serta yang keempat ada minum obat dan dosisnya yang terlalu besar, serta mengalami adverse drug reaction atau ADR yang menyebabkan alergi, toksisitas, dan interaksi obat dengan makanan. Selanjutnya, untuk penggunaan spironolakton sebagai terapi sirosis hati, dapat digunakan pengobatan bersama obat yang dapat meningkatkan konsentrasi kadar kalium, misalnya ACE inhibitor, yang dapat menghambat risiko hiperkalemia. Hindari kombinasi dengan cara memonitoring konsentrasi kadar kaliumnya. Untuk pasien dengan kerusakan ginjal dapat meningkatkan risiko hiperkalemia, maka hindari penggunaan spironolakton pada pasien dengan kerusakan ginjal berat. Untuk penggunaan antibiotik pada penyakit sirosis hati, maka dapat diberikan antibiotik golongan penisilin dan aminoglikosida. Yang harus diperhatikan mengenai kepatuhan dan keteraturan minum obat untuk menghindari bahaya resistensi dari antibiotik. Adapun terapi pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit hati, terutama sirosis hati ini, dapat dilakukan dengan perbaikan atau peningkatan kebersihan lingkungan dan sanitasi. Yang kedua, selanjutnya untuk meningkatkan mutu air minum. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan sebelum makan, membersihkan darah hanya untuk kondisi yang benar-benar diperlukan, dan pemeriksaan darah, jaringan, organ yang dapat secara teratur dilakukan. Terus adanya penyuntikan yang aman, penggunaan sarung tangan, masker dan penutup badan, serta sterilisasi semua material atau instrumen untuk operasi atau penanganan gigi yang biasa dilakukan. Penggunaan jarum injeksi yang steril pada penggunaan obat-obatan yang terlarang. Serta diperlukan adanya penyuluhan dan konseling bagi masyarakat dan penderita. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai gangguan penyakit hati. Semoga video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.